Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Priliani Malik dengan NIM 105721114720. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peramalan dengan teknik dekomposisi untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu teknik proyeksi bisnis. Jadi langsung saya ke pembahasan ya. Ramalan dengan teknik dekomposisi. Seperti yang kita ketahui bahwa forecasting atau peramalan yaitu meramalkan kejadian suatu masalah yang akan datang, dan salah satu caranya dengan teknik dekomposisi. Dekomposisi dapat diartikan memecah data, time series atau data deret berkala. Pemecahan ini yang menjadi dasar dari teknik dekomposisi, yaitu memecah data menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari data time series secara terpisah. Tujuannya dari pemisahan ini adalah untuk membantu agar terjadi peningkatan ketepatan peramalan. Metode dekomposisi juga dikenal dengan metode deret waktu. Data deret waktu atau time series adalah data yang disusun sesuai dengan urutan waktu, baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Artinya, urutan waktu ini memiliki pola gerakan yang dapat diikuti dan diketahui. Metode dekomposisi memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai berbagai perusahaan atau pola pergerakan data dalam suatu periode atau waktu. Jika kita berusaha memahami data dengan cara melakukan peramalan dengan modelkannya sekaligus, maka akan sangat sulit sehingga perlu diadakan pemecahan data ke dalam 4 komposisi, yaitu tren dengan simbol T, variasi musim dengan simbol S, variasi siklis dengan simbol C, dan variasi random dengan simbol I, yang semuanya itu disebut komponen data berkala atau time series. Artinya, masing-masing komposisi ini akan dicari satu persatu, lalu setelah itu akan digabung kembali untuk menjadi forecast atau ramalan. Pertama ada tren. Tren atau dapat disebut juga tren sekuler adalah salah satu alat analisis yang menggambarkan perubahan rata-rata suatu variabel dari waktu ke waktu. Perubahan ini berupa gerakan jangka panjang yang memiliki kecenderungan menuju pada satu arah tertentu, yaitu arah naik atau turun. Jika kecenderungannya berupa perubahan rata-rata yang menuju pada arah naik, maka disebut tren positif. Sebaliknya, jika kecenderungannya berupa perubahan rata-rata yang menuju pada arah turun, maka dapat disebut tren negatif. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan nilai tren, antara lain tren linear, tren parabolik, dan tren eksponensial. Penjabarannya mengenai tren sebagai berikut. Pertama, tren linear. Tren linear dapat diartikan jika dapat deret waktu digambarkan dalam suatu plot mendekati garis lurus. Dalam tren linear, ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu tren dengan metode tangan bebas atau freehand. Tren dengan metode tangan bebas merupakan metode yang sangat sederhana karena tidak memerlukan perhitungan-perhitungan dengan formulasi tertentu. Kedua, ada tren dengan metode setengah rata-rata atau semi-average. Tren dengan metode setengah rata-rata adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan rata-rata data yang ada dengan membagi data menjadi dua bagian. Terus ada tren dengan metode kuadrat terkecil atau least square. Metode kuadrat terkecil menggunakan persamaan garis lurus. Garis yang paling sesuai untuk menggambarkan data berkala adalah garis yang jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut dan garis trennya terkecil atau minimum. Terus ada tren momen. Tren momen yaitu salah satu metode tren linear dengan menggunakan metode matematis. Terus mengubah persamaan tren. Ada beberapa metode yang telah digunakan dalam tren linear, antara lain dengan metode tangan bebas, setengah rata-rata, kuadrat terkecil, dan momen. Terus ada tren nonlinear. Tren nonlinear adalah tren dengan variabel dengan pangkat bukan pangkat 1.
ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu tren parabolik dan tren eksponensial. Kedua, ada yang disebut dengan tren parabolik. Tren parabolik atau dikenal dengan sebutan tren kuadrat adalah tren dengan variabel x berpangkat paling tinggi 2, sehingga akan menghasilkan garis tren melengkung. Bentuk umum persamaan tren parabolik sebagai berikut, yaitu y sama dengan a tambah bx tambah c x2, di mana y sama dengan nilai tren, x sama dengan periode waktu, a, b, c sama dengan konstanta. Yang terakhir ada tren eksponensial. Tren eksponensial adalah tren nonlinier yang biasa disebut dengan tren logaritma karena nilai persamaan dihitung dengan menjadikan nilai persamaan ke dalam bentuk logaritma. Jadi nilai A dan B diganti menjadi log A dan log B untuk dilihat perubahan relatifnya. Berikut persamaan tren eksponensial, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana log Y sama dengan log A tambah X log B. Setelah kita mengetahui tentang tren, sekarang kita masuk di variasi musim. Variasi musim atau simbolnya S merupakan salah satu komponen dalam metode dekomposisi. Pentingnya memahami variasi musim karena dalam satu periode waktu, misalnya 1 tahun, memiliki variasi yang berulang. Misalnya permintaan baju sekolah ketika tahun ajaran baru dan meningkatnya permintaan tiket ketika musim liburan. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam variasi musim antara lain metode rata-rata total, metode rata-rata sederhana, metode presentasi terhadap tren, dan metode presentasi terhadap bergerak. Setelah itu kita masuk di variasi siklis. Variasi siklis adalah pola perubahan suatu hal fluktuasi naik dan turun dengan periode yang stabil dalam jangka panjang. Variasi siklis dihitung dalam bentuk indeks. Adapun langkah untuk menghitung variasi siklis dengan cara pertama mengetahui data asli atau Y, terus kedua menghitung nilai tren dengan simbol T, terus menghitung indeks musim dengan simbol S, keempat menghitung nilai normal yaitu TCI sama dengan Y bagi S, kelima menghitung fokus siklus dengan mengeluarkan pengaruh tren yaitu CI sama dengan TCI bagi T, keenam menghitung indeks siklus dengan melakukan metode rata-rata bergerak pada data CI. Terakhir ada variasi random. Variasi random adalah variasi berupa gerakan tidak beraturan yang terjadi secara tiba-tiba dan sukar diperkirakan. Adapun langkah untuk menghitung variasi random yaitu melanjutkan tabel dengan cara 1. Menghitung indeks siklis atau simbolnya CI. Kedua, menentukan jumlah tertimbang nilai siklis atau simbolnya C. Ketiga, menghitung nilai variasi random dengan simbol I. Itulah tadi penjelasan saya mengenai peramalan dengan teknik dekomposisi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.